Kamu generasi Z? Kamu suka main game? Yuk, coba game Banjaris Art. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Revolusi Industri 4.0 menjadikan seluruh kegiatan berhubungan dengan internet yang berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi Z. Saat ini, generasi Z tidak banyak mengetahui tentang kearifan lokal daerah asalnya, baik dalam bentuk budaya, religi, pariwisata, ataupun kuliner. Hal ini disebabkan oleh derasnya arus globalisasi yang membuat generasi Z Indonesia asing terhadap budayanya sendiri. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi generasi Z untuk melestarikan kearifan lokal agar tidak mengalami kepunahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka peneliti menciptakan inovasi dari pemanfaatan teknologi berupa game edukasi, yaitu game Banjaris Art. Yang mana game ini merupakan game modifikasi sendiri dari game visual novel yang di dalamnya memuat hal mengenai tentang kebudayaan Banjar. Sehingga diharapkan game ini dapat menarik minat generasi Z untuk menjadi penikmat game sekaligus melestarikan kebudayaan Banjar. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian Banjaris Art sebagai upaya Nananggalu dan generasi Z mengoptimalkan kearifan lokal Kalimantan Selatan. Yang pertama, bagaimana membuat dan menjalankan game Banjaris Art. Yang kedua, bagaimana tanggapan generasi Z tentang game Banjaris Art. Dan yang ketiga, bagaimana peranan game Banjaris Art untuk mengoptimalkan kearifan lokal Kalimantan Selatan. Yang pertama, untuk mengetahui cara membuat dan menjalankan game Banjaris Art. Yang kedua, untuk mendeskripsikan tanggapan generasi Z tentang game Banjaris Art. Yang ketiga, untuk menganalisis peranan penggunaan game Banjaris Art. Desain penelitian yang digunakan, alat dan bahan, waktu dan lokasi penelitian, narasumber dan objek penelitian, teknik pengumpulan dan instrumen data dilakukan dengan pengisian angket Google Formulir. Angket bersifat tertutup dan terbuka. Lalu angket tersebut disebarkan melalui media WhatsApp. Kemudian data diolah menggunakan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan analisis tanggapan. Peneliti membagi hasil persentase menurut Arifunto, yaitu, dan berikut hasil angket secara keseluruhan. Langkah pertama dalam pembuatan game adalah membuat desain. Desain karakter dibuat dengan aplikasi Viroid, dan desain baju karakter dan background dibuat dengan Adobe Photoshop. Langkah berikutnya adalah pembuatan storyline. Game Banjaris Art ini menceritakan tentang Nanang, seorang yang sangat pintar, namun ia pemalas. Hingga suatu ketika ia bermimpi berada di tempat yang aneh, dan ia bertemu dengan Galuh yang akan membawanya mengelilingi Kalimantan Selatan. Dan berikutnya adalah mengumpulkan materi dan komponen untuk game. Game ini memuat materi mengenai kearifan lokal yang ada di 13 kota kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, baik dalam bentuk budaya, pariwisata, religi, dan kuliner, yang dikumpulkan dari sumber tulisan maupun lisan. Game ini dibuat sepenuhnya dengan software Tirano Builder, dan langkah pertama pembuatan adalah pembuatan opening dan title screen. Dan yang berikutnya adalah pembuatan event, yaitu rangkaian cerita pada game. Langkah berikutnya adalah validasi oleh pembimbing. Setelah divalidasi, maka dilakukan revisi. Setelah direvisi, maka dilakukan uji coba oleh 10 orang di luar narasumber. Setelah itu, berdasarkan analisis data pembimbing dan uji coba, maka game Banjaris Art sudah dapat dimainkan. So, tunggu apa lagi? Yuk kita coba gamenya. Untuk memulai gamenya, klik start. Setelah itu, maka akan muncul petunjuk permainan. Setelah kalian membaca petunjuk permainan, kalian bisa mulai permainan ini. Banjaris Art terdiri dari 13 pertanyaan. Sebelum muncul pertanyaan, ada dialog antara Nanang dan Galuh tentang informasi kabupaten atau kota. Jika pertanyaan dijawab dengan benar, maka dapat melanjutkan pertanyaan berikutnya hingga 13 pertanyaan. Namun, jika salah, maka akan kembali ke start awal atau checkpoint yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil angket tanggapan generasi Z tentang game Banjaris Art, 98,53% narasumber menyatakan game Banjaris Art sangat menarik.
dan 86,76% menyatakan game Banjaris Art sangat mudah, dan 100% narasumber menyatakan suka game Banjaris Art, serta 100% narasumber menyatakan alur cerita, gambar, dan grafis dari game Banjaris Art sangat bagus. Sedangkan hasil angket peranan penggunaan game Banjaris Art, 100% narasumber menyatakan game Banjaris Art dapat membantu saya memahami budaya Banjar. Saya banyak mendapat pengetahuan baru tentang budaya Banjar dari game Banjaris Art. Game Banjaris Art menjadi media efektif bagi generasi Z untuk melestarikan budaya Banjar, dan Banjaris Art bisa disebarluaskan. Yang pertama, game Banjaris Art dibuat dengan software Tyranno Builder, sehingga dalam proses pembuatan game tidak memerlukan coding, dan game ini layak digunakan sebagai sumber belajar dan dapat disebarluaskan guna mengoptimalkan kearifan lokal Kalimantan Selatan. Yang kedua, generasi Z menyukai game Banjaris Art karena gamenya sangat mudah, menarik, memiliki alur cerita, gambar, dan grafis yang sangat bagus. Yang ketiga, game Banjaris Art berperan sebagai game edukasi sekaligus menjadi media efektif untuk mengoptimalkan kearifan lokal Kalimantan Selatan. Saran yang pertama bagi pemerintah, diharapkan pemerintah daerah agar dapat membantu mematenkan hak cipta game Banjaris Art ini menjadi game khas Kalimantan Selatan. Dan bagi generasi Z agar dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan teknologi untuk melestarikan budaya agar tidak pudar bagi penerus bangsa. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini berguna bagi penelitian berikutnya agar mengkaji lebih lanjut dan dapat lebih mengembangkan dari penelitian ini. Saya Muhammad Zakiuddin Arida. Saya Fadil Mat Islami. Kami dari Man Insan Cendekia Tanah Laut. Kopsi 2020, meneliti itu seru!